Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu Endah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Endah yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini, yang membahas tentang pengertian teks akademik dan non-akademik. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami dari kelompok 2. Muhammad Aditya Junullah Kamal, saya sendiri, Dewi Agustiani, dan Yuni Puspitasari. Untuk pembahasan pertama tentang menelusuri dan menganalisis teks akademik yang akan disampaikan oleh rekan kami, Dewi Agustiani. Pada Dewi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri dan menganalisis teks akademik. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih teks akademik itu? Teks akademik atau karya ilmiah dapat diartikan suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika bahasa yang baik dan benar. Nah, apabila kalian udah pada tahu nih teks akademik itu apa, baik, selanjutnya kita bakal membahas gimana sih caranya menganalisis teks akademik itu. Di sini ada 14 poin. Poin yang pertama, teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Maksudnya itu, kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Yang kedua, teks akademik padat informasi. Maksudnya itu dibutuhkan sejumlah kalimat yang diungkapkan dengan hanya satu kata. Yang ketiga, teks akademik padat kata leksikal. Apa sih kata leksikal itu? Maksudnya itu mengandung kata isi nomina, verbal verikator, adjektif, dan adverbal. Yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi digunakan untuk membaratkan informasi. Yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis lain atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Yang keenam, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis merupakan persamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina. Perlu digarisbawahi ini bahwa istilah yang sama mungkin mengandung makna yang berbeda apabila istilah itu digunakan pada bidang ilmu yang berbeda. Yang ketujuh, teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Jadi, masalah taksonomi pada teks akademik. Yang kedelapan, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan Esfora. Nah, sistem pengacuan Esfora ini dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Yang kesembilan, teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Proses relasional identifikatif ini merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Sedangkan proses relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan tersebut. Poin 10, teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Nah, sifat monologis pada teks akademik ini mengandung arti bahwa teks tersebut memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Poin 11, teks akademik memanfaatkan bentuk pasif.
Ciri bahwa teks akademik memanfaatkan bentuk pasif ini, kenyataannya ini hendaknya tidak dipahami sebagai kebalikannya, bahwa teks akademik tidak memanfaatkan bentuk aktif. Poin ke-12, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor itu adalah kalimat yang tidak lengkap. Akibatnya, kalimat tersebut tidak dapat dianalisis dari sudut pandang leksikogramatika, serta tidak dapat pula dianalisis menurut jenis dan fungsinya. Poin ke-13, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Tak gramatikal itu adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Poin 14, teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Apa? Karena teks-teks tersebut itu dikatakan faktual karena teks tersebut ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau khayalan. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan Dewi. Selanjutnya, untuk pembahasan kedua akan disampaikan oleh rekan Yuni Puspitasari. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, saya akan menjelaskan ciri-ciri tes akademik dan non-akademik. Untuk yang pertama itu ada ciri-ciri tes akademik. Ciri-ciri tes akademik juga mempunyai beberapa poin. Untuk poin yang pertama itu ada sederhana dalam unsur kalimat. Struktur tes akademik mempunyai kesederhanaan yang terlihat dari penggunaan kalimat simpleks. Pasti pada nggak tahu ya, kalimat simpleks itu apa? Kalimat simpleks itu adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Jadi untuk poin yang pertama itu sederhana dalam unsur kalimat, berarti yang terlihat dalam penggunaan kalimat simpleks ya, untuk kesederhanaannya. Oke, lanjut poin yang kedua. Poin yang kedua itu ada padat informasi. Kepadatan informasi ini pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi, yaitu melalui kalimat simpleks dan nominalisasi. Untuk kalimat simpleks ini pasti udah pada tahu, tadi saya sudah menjelaskannya. Untuk nominalisasi ini bisa disebut juga seperti kata benda atau pembendaan. Oke, lanjut poin ketiga. Poin ketiga itu ada padat kata leksikal. Dalam teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi daripada kata struktural. Kata leksikal itu atau kata isi itu seperti nomina, verba, predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu. Kalau kata struktural itu konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Lanjut ke poin 4. Poin keempat itu ada banyak memanfaatkan nominalisasi. Jadi sebagai upaya pembendaan, nominalisasi ini ditempuh dengan mengubah leksis non benda menjadi leksis benda. Leksis non benda itu seperti verba, adjektiva, adverbia, konjungsi. Sedangkan leksis benda itu seperti disebut juga nomina. Lanjut poin kelima. Poin kelima itu banyak memanfaatkan metafora gramatika. Pasti pada nggak tahu ya metafora gramatika itu apa. Jadi metafora gramatika itu adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis lain, atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruen sebagai kebalikan dari ungkapan yang kongruen. Oke, poin yang keenam. Poin yang keenam itu ada banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis itu sering kita dengar, tapi kadang ada yang nggak tahu apa itu istilah teknis. Istilah teknis itu mempunyai bagian yang esensial pada teks akademik. Jadi yang merupakan bagian esensial pada teks akademik. Karena istilah teknis ini digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu, tataran keilmuan, dan latar atau setting pokok persoalan yang disajikan di dalamnya. Oke, lanjut poin ke-7. Poin ke-7 itu bersifat taksonomik dan abstrak. Pada tes akademik lebih bersifat taksonomik dengan memanfaatkan istilah teknis, sedangkan wacana humaniora lebih bersifat abstrak dengan memanfaatkan metamafora gramatika.
Oke, lanjut ke poin 8. Poin 8 itu banyak memanfaatkan sistem pengacuan Esfora. Berarti pengacuan Esfora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas, bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Oke, lanjut poin ke-9. Poin 9 itu banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan atributif. Apa sih relasional identifikatif dan atributif? Oke, pengertiannya itu relasional identifikatif itu alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Sedangkan proses relasional atributif itu merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan. Oke, lanjut ke poin 10. Poin 10 itu bersifat monologis dengan banyak kalimat indikatif deklaratif. Jadi sifat monologis pada teks akademik ini mengandung arti bahwa teks memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Jadi pada teks akademik penulis tidak meminta kepada pembaca untuk melakukan sesuatu atau jasa, dan juga tidak meminta informasi, tetapi memberikan informasi. Sebagai penyedia informasi, penulis teks akademik tidak menunjukkan posisi yang lebih tinggi daripada pembaca. Oke, lanjut poin 11. Poin 11 itu ada memanfaatkan bentuk pasif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik itu dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia. Jadi sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Jadi, dengan menganggap pelaku itu tidak penting, subjek atau pokok pembicaraan yang bukan pelaku dianggap lebih penting. Oke, lanjut poin ke-12. Poin ke-12 itu ada tidak menggunakan kalimat minor. Jadi kalimat minor ini itu khusus digunakannya untuk teks non akademik. Ya, kalau ada yang nggak tahu apa sih kalimat minor itu, jadi kalau kalian pengen tahu kalimat minor itu apa, kalimat minor itu kalimat yang tidak lengkap. Jadi kalimat minor itu berkekurangan salah satu dari pengisi subjek atau predikat. Oke lah, lanjut ke poin 13. Poin 13 itu tidak menggunakan kalimat takta gramatikal. Jadi kalimat takta gramatikal ini untuk teks non akademik. Kalau kalian pengen tahu kalimat takta gramatikal itu apa, oke, aku jelasin. Kalimat takta gramatikal itu kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Misalnya, kata-kata leksikal seperti nomina yang berfungsi sebagai subjek dan verba itu yang berfungsi sebagai finit atau predikator. Atau kata-kata struktural seperti konjungsi dan preposisi. Jadi teks akademik ini nggak butuh sama kalimat takta gramatikal ini. Jadi kalimat takta gramatikal ini dibutuhkannya di teks non akademik. Jadi tidak digunakan dalam teks akademik mah. Oke, lanjut poin ke-13. Poin ke-14. Poin 14 itu termasuk ke dalam genre faktual. Jadi poin 14 ini dimaksud itu teks akademik itu tergolong dalam genre faktual. Jadi fakta, genre fakta, bukan genre fiksional. Fiksional itu berarti imajinasi kan. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks non akademik. Nah, dalam ciri-ciri teks non akademik ini mempunyai beberapa poin. Yang pertama itu ada bersifat fiksional. Bersifat fiksional ini berarti tidak nyata. Kalau tadi itu di teks akademik itu apa sih faktual? Ya, faktual berarti fakta kan. Kalau faktual itu. Oke, kalau fiksional ini berarti fiksi. Berarti tidak nyata, hanya imajinasi doang. Oke, lanjut ke poin kedua. Poin kedua itu bersifat informal. Teks non-akademik bersifat informal artinya bebas dari segala aturan dan bersifat tidak resmi. Oke, lanjut poin ketiga. Poin ketiga itu mengandung kalimat minor. Kalimat minor itu kalimat tidak lengkap. Berarti kalimat minor adalah salah satu dari dua jenis kalimat berdasarkan pengelompokan menurut struktur klausanya. Apabila sebuah kalimat memiliki pola tidak lengkap, tetapi memiliki intonasi final, kalimat tersebut tergolong ke dalam kalimat minor. Oke, lanjut poin keempat. Poin keempat itu mengandung kalimat takta gramatikal. Berarti kebalikannya dari teks akademik ya.
Teks non-akademik justru banyak mengandung kalimat takta gramatikal, yakni mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Lanjut poin kelima. Poin kelima itu poin kelima itu bersifat imajinatif. Jadi teks non-akademik ini bersifat imajinatif sendiri, merupakan daya pikir yang bersifat hayalan atau imajinasi tidak nyata, ya seperti tadi fiksi yang poin pertama itu. Oke, lanjut poin keenam. Poin keenam itu mempunyai hiburan. Jadi di teks non-akademik ini mempunyai sifat menghibur. Untuk membuat pembaca lebih tertarik kepada teks yang dibaca, biasanya diberikan hiburan secara tidak langsung, karena hiburan dapat menyenangkan para pembaca. Oke, sekian dari pembahasan kedua tentang mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Selanjutnya akan dibahas ke pembahasan yang ketiga. Baik, untuk pembahasan yang ketiga ini lebih disimpulkan bahwa teks akademik atau ilmiah ini yang pertama, sederhana dalam hal struktur kalimat, dan yang kedua, padat informasi, dan yang ketiga, padat akan kata-kata leksikal. Sebaliknya, teks non-akademik atau lisan non-ilmiah ini yang pertama adalah rumit dalam struktur kalimat, dan yang kedua, cenderung tidak dapat informasi. Yang ketiga adalah padat akan kata-kata struktural. Untuk pembahasan materi yang keempat akan disampaikan oleh saya sendiri. Pembahasan keempat yakni tentang membangun teks akademik. Jadi, teks akademik itu bersifat sederhana dalam struktur kalimat kesederhanaan. Nah, teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat kompleks dan kalimat simpleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah peristiwa yang dikandungnya. Teks akademik banyak memanfaatkan informasi dan banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan lingkungan. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Akan tetapi, selama ini pula belum terdapat bukti-bukti empiris yang diajukan untuk memberikan penjelasan yang memadai secara linguistik. Namun demikian, pada konteks teks akademik, kata-kata tersebut tidak lagi merupakan kata-kata sehari-hari, tetapi telah menjadi istilah teknis yang perlu dijelaskan secara akademik, berdasarkan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kesimpulannya, teks akademik atau teks ilmiah adalah teks yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, karena berdasar pada keilmuan. Sedangkan teks non-akademik atau teks non-ilmiah adalah karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta, yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Berdasarkan ciri karya tulis ilmiah, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa karya tulis ilmiah merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu, yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Menyadari bahwa makalah presentasi ini masih jauh dari kata sempurna, kami mohon untuk dari kalian memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan makalah di kemudian hari. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.